Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Fakana maka ana opo al ismu isim iku mufrodan tunggal. Wal fi'lu lan utai fi'il iku murakkaban disusun. Wal mufradu lan utawi isim mufrad isim tunggal iku sabiqun dingin mendahului alal murakkabi ing atase isim kang disusun. Bizati kelawan zate warutbati lan pangkate. Fa wajaba maka wajib apa ayyakuna nyenta ana apa isim iku sabikon tetep atau iku sabikon dingini alaihi ngatasi fi'il fi zikri ing dalem nyebut wal lafzi lan lafade. Wasani utawi kang nomor loro iku annal fi'la setuhune fi'il iku yamtani'u nyegah apa fi'il at-talafuza ing lafadaken bihi kelawan fi'il illa indal isnadi angin ing dalem nalikane nyenderaken ilal fa'il itu makamari fa'il amal lafzu anapun utawi lafad ad-dalu kang nuduhaken ala zalikal fi'ili ngatasi mengkon fi'il iku faqad yajuzu maka terkadang wenang apa at-talaffuzu nglafadzaken bihi ing dalem lafad min khairi ayyusnada saking seliyane nyata disandaraken ilahi maring lafad apa al fi'lu fi'il fala hadza maka iku ingatase yajuzu talaffuz al fa'ilu utawi fa'il iku ghina sumugi apa fa'il anil fi'li saking fi'il iku khoniya sumugi apa fa'il anil fi'li saking fi'il wal fi'lu lan utai fi'il iku muhtajun butuh ilal fa'ili maring fa'il wal khoniyu lan utawi sumugih lan utawi sugih iku sabikun tetep birutbati kelawan pangkate alal muhtaji ing atase wong kang butuh fa wajib maka wajib apa ayyakuna nyata ana apa fa'il iku sabikon dingini alaihi ing atase fi'il fi zikri ing dalam nyebut. Nomor 3 iku antar kiba nyentah ngurut-ngurut nyentah ngurutaken iku antar kiba nyentang ngurutaken sapa wong al isma ing isim ma al ismi sertane isim mufidun faedah iku mufidun memberikan faedah aweh faedah
wa huwa lan utawi antar kibal isma iku al jumlatu jumlah al murakkabatu kang disusun minal mubtada'i saking mubtada wal khobari lan saking khobar. Amma tarkibul fi'li anapun utawi tarkibe fi'il ma'al fi'li sertane fi'il kang liyan iku fala yufidu maka ora faedah maka ora oleh faedah. Iku fala yufidu maka ora oli faedah apa fi'il albatata ing pasti balma tetapine barang lam yahsil kang ora lam yuhasil kang orang hasilaken apa ma fil lam yuhasil kang orang hasilaken fil jumlah ing dalam jumlah apa al ismu isim iku lam yafid ora faedai ora memberikan faedah apa ma albatata kelawan pasti. Fa'alimna mengerti sapa kita. Annal ismas tuhune isim iku mutaqaddiman didingini didahului. Birutbati kelawan tertib, kelawan urut alal fi'li ngatasé fi'il. Fakana maka ana apa al azharu kaul kang luwih jelas luwih zahir. Iku taqaddumuhu dingini isim alaihi ngatasé fi'il bihasbil wad'i kelawan ngitung-ngitung asale nyelehaken. Al mas'alah tutui masalah satu kang nomor 6. Iku qad alimta teman-teman ngawuri sapa sira anal isma istune isim iku qad yakunu terkadang ana apa isim iku isman dadi isim lil mahiyati kadue perkara kang nyegah min haitsu hiya saking sekarine utawi si mahiyah iku hiya yaiku mahiyah wa qad yakunu lan terkadang ana apa isim iku isman dadi isim mustaqon kang dicetak wa huwa lan utawi mustaq iku al ismu isim ad-dalu kan nuduhaken ala kauni syai'i ing atase anane suwiji-wiji iku mausufan kang disifati bisifati kelawan sifat al-falaniyati kang bangsa tertentu kal ilmi ka sifat ngawruhi sifat ilmu wal qadir lan sifat mampu wal azharu lan utawi kaul paling zahir paling jelas an asma al mahiyati setuhune piro-piro aran al-mahiyati kang anna asma al-mahiyati setuhune piro-piro aran kang nyegah iku sabiqotun dingini birutbati kelawan pangkat alal masyaqqati ing atase isim kang dicetak li anal mahiyati kana setuhune kang dicegah iku mufrodatun piro-piro mufrad, piro-piro tunggal. Wal mustaqatu lan utawi piro-piro isim kang dicetak iku muqibatun, iku murakkabatun den susun. Wal mufradu lan utawi si mufrad iku qoblal murakkabi sedurunge isim kang disusun. Al mas'alatu utawi masalah as-sabi'atu kang nomor berapa? Sabi'ah 7. Iku yusabbihu nyerupaaken antakuna ing yen ta'ana apa asmaus sifati piro-piro arane piro-piro sifat iku sabiqotan wis dingin birutbati kelawan pangkat ala asma idzawati ing atase piro-piro arane piro-piro zat alqaimati kang berdiri kang jejeg kang kang berdiri kang langgeng bi anfusiha kelawan awak dheweke azzawat alqaimah li anna kana stuhune isun iku la na'rofu orang ngawuri sapa kita azzawata ing pira-pira zat illa biwasitati sifati angin kelawan lantarane pira-pira sifat alqaimati kang jejeg biha kelawan zawat
Wal mu'arafu lan utawi kang dikawruhi iku maklumun, ya diketahui, iku maklumun diketahui qoblal mu'arrafi ing dalam sedurunge den kinawruhi. Wasabku lan utawi kang dingin fil ma'rifati ing dalam weruhe, ing dalam den kinawruhi iku yunasibu mantesi, iku yunasibu mantesi opo as-sabaq as-sabaqo ing kang dingin fi zikri ing dalam nutur. Al mas'alatu utawi mas'alah ats-tsaminatu kang nomor 8. Iku fi aqsamil asma'i ing dalam piro-piro bagiane, piro-piro aran. Al waqi'ati kang tumibah alal musammayati ing atase piro-piro isim kang diarani, ing atase piro-piro kang diarani. Ilam ketahuilah sira inna setuhune aqsamil asma iku tis'atun anak 8. Fa awwaluha maka utawi kawitane aksamul asma iku alismu isim alwaqa'u kan tumiba ala dzati ngatasé zate wathaniyuha lan utawi kang kaping loroe aksamul asma iku alismu isim alwaqi'u kang tumiba atau alwaqa'u kang tumiba ala syai'i ngatasé sesuatu yahsubu kang ngitung apa juz'an ing bagian min ajza'i dzatihi saking pira-pira bagiane zate syai'un kama kaya keterangan kama kaya barang idza qulna nang nalikane wis ngucap sapa kita lil jidari jidar lil jidari maring lafat jidar inaustune jidar iku jismun jisim wa jauharun lan jauhar jismun jisim wa jauharun lan hati wa thalithuha lan utawi kang nomor 3 aksamul asma iku alismu isim alwaqa'u kang tumiba ala syai ngatas suwiji-wiji bihasbi sifatin kelawan ngitung sifat hakikatin kang hakikat qaimatin kang jejeg bizatihi kelawan zate syai'un ya atau bizatihi kelawan zate ismun kakolina kaya ucapane kita li syai'in maring lafaz syai'un inna ustuhune syai'un iku aswadun luwi hitam wa abyadun lan luwi putih wa harun lan luwi panas wa baridun lan luwi dingin lebih dingin fa inna sawada maka stuhune hitam wal bayadolan putih wal harorotalan panas wal barudata lan dingin iku sifatun piro-piro sifat hakikatun kang nyata kang hakikat qaimatun kang jejeg kang jumeneng bizati kelawan piro-piro zat la ta'alluqu kang ora berkaitan bergantung la ta'alluqu kang ora bergantung apa sifat ya laha mari sifat bil asya'i kelawan piro-piro suwiji-wiji al khorijiyati kang bangsa luar kang bangsa njaba wa rabi'u halan utawi kang nomor 4 aksamul waqi iku alismu aran al waqi'u kang tumiba ala syai'i ngatas suwiji-wiji bihasbi sifatin kelawan ngitung sifat idhofiyatin kang bangsa idhofah fakot maka hale belaka titik kakulina kaya ucapane kita li syai'in maring lafaz syai' inaustune syai' iku maklumun den kinawuruhi wa mafhumun lan difahami wa mazkurun lan ditutur disebut wa malikun lan miliki wa mamlukun lan dimiliki wa khamisu halan utawi kang nomor 5 apa tadi di atas al ismu ya al ismul aksamil asma iku al ismu isim al waqi'u kang tumiba ala syai'i ngatas suwiji-wiji bihasbi halatin kelawan ngitung-ngitung tingkah salibatin salibatin kang mendedel kakolina ucapane kita annaus tuhune syai' iku akma luwih umum wa faqirun lan butuh wa qau
Wa qauluna lan ucapane kita annahu stuhune syai'un iku salimun selamat anil afati saking piro-piro bencana saking afat. Anil afati saking afat saking bencana. Kholi kang sepi anil mukhallafati saking piro-piro perkara kang dulayani. Wasa disuhalan utawi kang nomor 6 asma tadi ya. Iku alismu isim al-waqi'u kang tumiba. Ala syai'i ing atas suwiji-wiji. Bihasbi sifatin kelawan ngitung sifat hakikotin kang bangsa idhofah. Kaqaulina kaya ucapane kita li syai'i maring syai'un lafat syai'un maring suwiji-wiji. Inna ustuhune syai'un iku alimun ngawruhi wa qadirun lan kuasa. Fa innal ilma mastuhune ilmu indal jumhuri indalem nalikane ulama jumhur iku sifatun siji sifat hakikiyatun kang bangsa nyata. Walahalan iku kaduwe ilmu idhofatun utawi nyenderaken utawi senderan ilal maklumati maring perkara pira-pira perkara kang dinawuruhi wal qudratu lan utawi mampu kuasa iku sifatun sifat hakikiyatun kang bangsa nyata. Walahalan iku kaduwe kudrah idhofatun utawi nyenderaken ilal makdurati maring pira-pira perkara kang kuasa maring pira-pira zat kang kuasa. Wasabi'u halan utawi kang nomor 7 aksam asma ya asma. Al iku al ismu isim. Al waqi'u kang tumibala syai ing atas suci-wici bihasbi sifatin hakikiyatin. Ma'asiwat sifatin setana sifat salibatin kang bangsa ndedel. Kal mafhumi kaya pemahaman an mujma'i qaulina saking kumpulane ucapane kita. Qadirin kang mampu layak juzu kang ora layak juzu kang ora apes kang ora lemah apa syai'an syai'in saking suwiji-wiji wa alimun lan alim ngerti la yajhalu kang ora bodoh sapa alim syai'an ing sesuatu wa thaminu halan utawi kang nomor 8 asma iku al ismu isim al waqi'u kang tumibala syai'in atas suwiji-wiji bihasbi sifatin idhofiyatin ma sifatin salibatin mithlu lafzin misli lafzin kang sepadane lafad al awali kang pertama fa innahu mangkastuhune lafad iku ibaratun dadi ibarat an mujma'in saking kumpulan an mujma'i amro ini saking kumpulane perkara loro ahaduma uta salah sijine amro ini iku ayakuna nyenta ana apa lafad iku sabiqon dingini ala khairihi ing atase liyane lafad wa huwa lan utawi ayyakuna sabiqon iku sifatun sifat idhofiyatun kang bangsa senderan nyenderi wasani ulan utawi kang nomor loro iku alla yasbiqahu nyento ora ndingini ing lafad apa khairuhu seliyane lafad wa huwa utawi lafad iku sifatun sifat salbiyatun kang bangsa mendedel wa mislul qayyumi lan umpamane piro-piro jumeneng lan umpamane zat kang jumeneng qayyum zat kang jejeg fa inna ma'ahu mangkastuhune makna qayyum iku kaunuhu ane Allah iku qaimatan jumeneng binafsihi kelawan dheweke Allah muqawwaman ing jenengi ing jumenengi muqawwaman ing jumenengi li khairi maring seliyane Allah fa qiyamu maka utawi jumenenge Allah binafsi kelawan dheweke Allah iku annahu stuhune Allah iku la yahtaju ora butuh sapa Allah ila khairi maring seliyane Allah wa taqwimuhu lan utawi jumenenge Allah li khairihi maring seliyane Allah iku ihtiyaju khairihi butuhe seliyane Allah ilaihi maring Allah wal awwalun utawi kang pertama iku salaba ndedel
Wasani utawi kang nomor loro iku idhofatun idhofah. Nyandaran sandaran. Watasi'uha lan utawi kang nomor 9 asma. Iku al ismu al waqi'u ala syai'in atas suwiji-wiji bihasbi mujam bihasbi majmu'i sifatin. Lawan ngitung sekabehane sifat hakikiyatin wa idhofiyatin lan kang bangsa sandaran wa salbiyatin lan bangsa ndedel. Fahadha maka utawi kila mazkur huwa Fahadha maka utawi kila mazkur huwa ya iki min taksimil asma iku al qaulu ucapan fi taksimil asma'i ing dalem bagi piro-piro aran wasawaun lan iku pada kana anak apa al ismu isim iku isman aran lillahi maring Allah subhanahu wa ta'ala au li khairi atau maring liyane Allah ta'ala min aqsamil muhadditsati saking piro-piro bagiane perkara kang den anyaraken kang den anyar tekai fa innahu maka sepune kelakuan iku layu jadu ora nemu apa kismun bagian akhirun kalian min aksamil asma'i saking piro-piro bagiane piro-piro aran khairi kang seliyane perkara kang sedangane barang zakarna kang wis nutur sapa kita igma al mas'alatu ta'i masalah at-tasi'atu kang nomor 9 fi bayani annahu ing dalam jelasaken setuhune kelakuan iku hal lillahi ta'ala anatah iku kadue Allah ta'ala bihasbi zatihi kelawan ngitung zati Allah al mahsusati kang dikhususaken ismun utawi isim amla atawa ora i'lam ngawuri sapa sira annal haudha setuhune manjing setuhune masuk fi hadhil mas'alati dalam ikilah masalah iku masbukun didingini didahulukan bi muqaddimatin kelawan piro-piro perkara kang dingin aliyatin tur kang luhur minal mabahis yang piro-piro pembahasan al alihiyati kang bangsa ketuhanan al muqaddimatu utawi dingini al ula kang utama iku annaus tuhune Allah Ta'ala iku mukhalifun nulayani iku mukhalifun bedani berbeda li khalqihi maring makhluke Allah li dzatihi maring zati Allah al makhsusati kang dikhususaken la li sifatin ora karena sifate wa dalilu tawi dalile alaihi ing atase Allah iku anna zata ustuhune zat Gusti Allah min haitsu hiya saking utawi zat iku hiya yaiku zat ma'a qatin nazari sertane putuse ningali serta pegote ningali ansa iris sifati saking sekarine pira-pira sifat iku ingkanat lamun ana apa zat iku mukhalifatan nulayani li khalqi maring makhluke Allah fahuwa maka utawi Allah iku al matlubu zat kang diluruh zat kang disupri wa ingkanat lan lamun ana apa zat iku musawiyatan madani iku musawiyatan menyamai lisairi zawati maris karine piro-piro zat fahina izin maka ing dalem mengkonon-mengkonon ingkanat musawiyatan takunu ana opo al mukhalafatu zatihi nulayani zate Allah lisairi zawati maris karine piro-piro zat la buddha harus wa ayyakuna lan nyenta ana apa mukhalafah iku li sifatin kadue sifat zaidatin kang tambah fakti sosu zatihi maka utawi khususe zati Allah bitil ka sifat kalau mungkin sifat allati la ja'alaha kang orang allati li ajliha kang karena arai sifat iku aqaat tumiba apa al mukhalafatu nulayani illam yakun lamun ana apa wuqul mukhalafah iku li amrin kadue perintah
albattata kang pasti. Fahina izin maka ing dalem mengkonon-mengkonon illam yakun li amrin lazima maka wajib apa rujhanu apa rujhanu condong karone alja izu kang menang la limuzajjajin ora maring perkara kang ngunggulaken wa ing kana lamun anak iku li amrin kadue perintah akhorin kalian lazima maka wajib apa imat apa imat tasalsulu anakalane tasalsul wa imat dauru huma lan anapun utawi putarane tasalsul iku mahalani dua tempat fa ingkila maka lamun den ucapaken dia utai mukhalafah iku qaulina ucapane kita fahaza maka utawi iki qaulina iku yaktadi netrapi apa haza antakuna nyentaana apa qaulina atau antakuna nyentaana apa antakuna nyentaana apa khususiyatun sifat kang bangsa khusus tilka sifati mungkon sifat ikuli sifatin maring sifat ukhra kang liyan wayal zamulan wajib minhu saking khususiyah apa tasalsul wa huwa tasalsul iku muhalun muhal al muqaddimatu tawi dingini perkara kang dingini atsaniyatu kang nomor loro iku innas tuhune kita iku nakulu ngucap sapa kita inna ustuhune Gusti Allah taala iku laisa ora ana sapa Allah iku bijismin kelawan duweni jismin wala jauharin lan ora duweni jauhar ya li anna salbal jismiyati kana stuhunen dedel sifat kang bangsa jisim wal jawahiriyati lan kang bangsa jawahir iku mafhumun paham sulba kang dedel iku mafhumun perkara kang paham sulba kang dedel wa zatuhu lan utawi zate Allah iku al makhsusatu kang dikhususaken wa zatuhu utawi zate Gusti Allah al makhsusatu kang dikhususaken iku amrun perintah sabitun kang tetep wal mukhayyiratu lan utai perkara kang berubah baina salbin dalam antara dedel wa subuti lan tetep iku maklumun den kinawruhi bidururati kelawan darurat wa idon lan kelawan maning fazatuhu maka utawi zate Allah al makhsusatu kang dikhususaken iku laisat ora ana apa zat iku ibaratan dari ibarat an nafsil qadiriyati saking awak-awakan saking deweke sifat kang bangsa kuasa bangsa mampu wal alamiyati lan sifat kang bangsa ngawruhi li annal mafhuma kan setuhune perkara kang faham minal qadiriyati saking kuasa saking kang bangsa kuasa wal alamiyati lan kang bangsa ngawruhi atau wal alamiyati lan kang bangsa alam semesta iku mafhumatun kang bangsa den fahami idofiyatun kang bangsa sandaran wa zatuhu lan zate Allah iku zatun zat qaimatun kang ceceg kang kuat binafsiha kelawan dheweke zat wal farqu lan bedae bainal maujudin dalam antarane perkara kang maujud al qaimi kang jumeneng bainan nafsin dalam awak dheweke maujud ing binafsi kelawan dheweke wa bainal i'tibarati lan ing dalam antarane pira-pira ibarat an-nasabiyati kang bangsa nasab wal idhofiyati lan kang bangsa senderan
iku maklumun dikinawuri bidorurati kelawan darurat. Al muqaddimatu utawi perkara kang dingini asali satu kang nomor telu fi bayani ing dalam keterangan anna fi hadza annastuhune sun fi hadzal waqti ing dalam ikilah waktu ikula na'rofu ora ngawruhi sapa kita zatahu ing zate Allah al makhsusota kang dikhususi waya dulu lanuduhaken alaihi ingatase bayan apa wujuhun piro-piro arah. Nah, kemudian di sini wa zatuhu zatun qaimatun binafsiha wal farqu bainal maujudi al qaimi binafsi wa bainal i'tibarati an-nasabiyati wal idhofiyati maklumun bidarurah. Perbedaan antara sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada karena memang adanya itu karena memang qiyamuhu binafsi, karena memang berdiri sendiri, dengan yang adanya karena bil i'tibarat. Bil i'tibarat itu dengan wasilah, dengan lantaran, dengan ibarat an-nasabiyah, dengan adanya itu karena dengan keturunan. Ya. Wal idhofiyah dan sandaran, itu keturunan dari nenek moyang itu maklumun bidarurah. Itu jelas, itu pengetahuan yang sudah semua tahu. Kalau al-maujudu atau al-maujudi al-qaim binafsi itu adalah jelas Allah. Allah Subhanahu wa taala itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri di atas zatnya sendiri. Sudah ada tanpa adanya lantaran. Sudah ada sebelum kata itu ada. Dan sudah ada sebelum kata tidak ada itu ada. Karena adanya kata ada itu karena adanya kata yang tidak ada. Dan adanya kata ketidakadaan itu karena adanya kata ada. Dan yang ada di antara dari yang ada di dunia ini, dalam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha ada. Maka adakanlah Allah di antara sesuatu yang ada. Hafal? Hafal? Ada jawabnya. Saya tanya hafal enggak? Ada. Coba diulangin. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah nanti. Hafal enggak? Fitroba. Ganti dong yang lain apa kek? Olip mana Olip? Mana? Nah, ganti ke yang lain gitu. Nah. Makanya karena al-maujud al-qaim binafsi, yaitu antara Allah zat yang wujud, ya, dengan kita makhluknya yang wujudnya itu karena melalui nasabiyah dengan lantaran, itu sangat jauh berbeda. Di Quran itu enggak ada ayat yang menjelaskan ayat yang menjelaskan secara detail bahwa Allah itu adalah, misalkan bahasanya saya adalah Tuhan, itu enggak ada. Di Quran tuh enggak ada ayat yang misalkan kata-katanya ana ilahun, saya adalah Tuhan, itu enggak ada. Itu enggak ada. Adanya bahasa-bahasa lain, kalimat-kalimat ayat-ayat lain yang menunjukkan memang ketuhanannya Allah. Tapi tidak ada bahasa ana ilahun, itu enggak ada. Adanya la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Tapi tidak ada bahasa ana ilahun, saya adalah Tuhan. Bahasanya enggak begitu. Makanya Imam Asy'ari, ya, kita itu kalau masalah tauhid, masalah akidah itu berpegangnya sama Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu ketika
baca Quran, beliau tuh setiap malam tuh khatam Quran. Ketika baca Quran itu beliau sadar, kata beliau, kalau dipikir-pikir, selama sering saya baca Quran, di Quran itu tidak ada ayat yang menyebutkan, yang menjelaskan langsung, bahasanya langsung, bahwa ana ilahun. Tidak ada bahasa yang menyebutkan bahwa Allah itu mengatakan saya adalah Tuhan. Adanya itu, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. La ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia, kecuali engkau. Jadi nggak ada bahasanya ana ilahun. Pengakuan saya adalah Tuhan itu nggak ada. Akhirnya Imam Asy'ari ada janggal. Janggalnya kenapa? Di dalam Quran itu tidak ada lafaz-lafaz yang detail seperti tadi saya katakan. Ya. Tapi Imam Asy'ari janggal. Kata Imam Asy'ari, Allah itu Tuhan. Maka karena Allah itu Tuhan, maka harus punya sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan yang wajib ada pada diri Tuhan itu yang pertama adalah harus wujud. Harus maujud, harus ada. Ada itu tidak mesti sesuatunya berfisik. Enggak mesti. Ya kan? Sesuatu yang ghaib ada tidak? Hah? Apa kalian pernah lihat? Pernah lihat sesuatu yang ghaib? Hah? Kalau kelihatan ini berarti itu enggak ghaib. Karena kamu bisa lihat. Ghaib itu artinya enggak lihat. Ada jin enggak? Ada. Siapa? Ada jin enggak? Wah, itu ada. Sono cowok tuh banyak tuh cowok. Itu yang gede ada jin ajat. Nah, gede banget itu jinnya. Ini bisa ngangkat gerbang ini jinnya. Ya. Kamu pikirin ya, ini penting nih, kamu bayangin. Ini Imam Asy'ari memang logis sekali. Biar kamu tahu sejarahnya. Karena Allah itu Tuhan, maka sifat yang harus nempel kepada ketuhanan itu adalah wujud. Dan wujud itu tidak mesti harus kelihatan bentuk fisik. Tidak harus kelihatan bentuk fisik. Ya. Tapi bukan berarti jin itu Tuhan, tidak, karena nggak kelihatan bentuk fisik, bukan. Jin itu ada fisiknya. Bangsa jin itu punya fisik. Artinya punya bentuknya. Hanya saja tempat tinggalnya, tempat hidupnya, alamnya beda dengan alam kita manusia. Alamnya di alamnya nggak kelihatan. Tapi mereka punya fisik. Artinya mereka punya tangan, mereka punya kaki, punya wajah, punya badan, mereka punya. Beda bentuk dengan beda alamnya saja. Nah, bangsa jin itu cuman mereka tidak punya jasad. Mereka itu hanya punya raga yang ruhania saja. Yang secara sukmanya saja. Makanya bangsa jin itu bisa menyerupai apa saja bisa. Berubah-berubah bisa. Tembus pun bisa. Karena mereka nggak punya jasad. Manusia kenapa nggak bisa berubah, nggak bisa nembus? Karena punya jasad. Karena punya jasad. Jasad itu adalah casing bagi ruh. Casing bagi ruh. Kalau di HP itu apa? Casing. Di dalamnya kan ada softwarenya, ada baterainya, ya kan? Ada hardwarenya dan sebagainya. Itu ruhnya. Jadi kalau ibarat HP cuma beli casingnya aja yang nggak bakal jalan. Walaupun udah beli layarnya. Yang tetap nggak bakal jalan kalau nggak ada mesinnya. Mesin itu ruh. Manusia juga sama. Makanya orang yang mati itu adalah orang yang tidak ada ruhnya. Itu orang yang mati. Ya. Orang mati itu orang yang bila ruh. Orang yang jasadnya tidak ada ruhnya. Karena jasad ini bisa gerak, karena di dalamnya ada ruhnya. Kalau di dalam rohnya sudah tidak ada, itu namanya orang mati. Jadi orang mati itu bukan mayit, bukan bangkai, tapi orang yang tanpa roh, itu namanya orang mati. Nah, kemudian Allah itu punya sifat-sifat, salah satu sifat wujud,
Yang kemudian sifat wujud ini Allah berbeda mukhalafatul lil hawaditsi. Berbeda dengan makhluknya. Bedanya apa? Kalau makhluknya contoh bangsa jin, meskipun mereka gaib, tapi mereka punya bentuk. Punya bentuk. Wajah, tangan, kaki, badan punya bentuk. Seperti manusia lah punya bentuk. Walaupun bentuknya ya ada yang menyeramkan, ada yang biasa, ada yang cacat gitu. Ada yang cacat mental. Tapi Allah tidak berbentuk seperti itu. Tidak berbentuk seperti manusia atau bangsa jin atau makhluknya yang lain. Allah adanya itu dengan zatnya. Adanya itu dengan zat, bukan dengan fisik. Bukan dengan fisik. Maka dari itu Imam Asy'ari karena janggal baca Quran ini nggak ada sifat-sifat Allah yang harusnya Allahu maujudun itu nggak ada. Di Quran itu bahasa Allahu maujudun itu nggak ada. Min ayatil Fatihati ila akhir surah Quran itu nggak ada satupun ayat menjelaskan Allahu maujudun atau ana maujudun. Allah itu maujud, wujud itu nggak ada. Nggak ada. Adanya yang bahasa-bahasa satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang begitu. La ilaha illallah. Adanya itu. Tapi tidak ada Allahu maujud. Allah itu ada. Maujud. Lafaz itu nggak ada. Tapi ada bahasa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Akhirnya ini ngerasa nggak cocok Imam Asy'ari. Masa Allah sebagai Tuhan yang harusnya wujud, ada, punya sifat wujud, kok di Quran tuh nggak ada. Nggak ada Allahu maujudun, nggak ada. Akhirnya beliau meringkas dengan lantaran dan dengan didasari oleh ayat-ayat Quran, akhirnya beliau meringkas beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifatul wajibat lillah, sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada apa? Wujud, qidam, baqa. Terus qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irada. Terus ilmun hayyan sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Udah? Begitu? Hafal kan? Hafal semua? Awas ya kalau ada yang nggak hafal, awas nih. Ini kita harus hafal. Sebagai hambanya Allah harus hafal sifat-sifat wajib kepada Allah, untuk Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Ini yang menyusun sifat-sifat Allah ini adalah Imam Asy'ari. Karena apa? Karena kejanggalan beliau ketika baca Quran tidak ada ayat yang menjelaskan, menyebutkan bahwa Allahu maujudun. Padahal Allah itu sebagai Tuhan ya harus punya sifat ketuhanan yaitu sifat maujud. Makanya disusun. Ini Imam Asy'ari. Asalnya adalah gitu sejarahnya awalnya. Itu susunannya para ulama. Ada sifat wajib, ya kan? Ada sifat jaiz, ada sifat muhal, ya kan? Banyak. Para rasul juga punya sifat-sifatnya, para nabi dan rasul. Nabi punya dan rasul punya sifat apa? Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Sifat muhal bagi para rasul, para nabi apa? Kadzib, khianat, kitman, terus balaga. Seorang nabi dan rasul ya harus jelas siddiq, harus dia orangnya jujur, harus benar, harus lurus, harus jujur, nggak bisa berbohong. Boleh berbohong, bohong itu boleh, tapi dengan beberapa kondisi. Tidak bisa dikatakan berbohong jika memang itu untuk kemaslahatan. Itu ya. Bukan berarti kemudian nanti kalau saya jujur ini akan ribut nih, berantem, terus kemudian jujur, wah ya ribut nantinya. Nggak bisa, itu boleh berbohong atas dasar kemaslahatan kebaikan. Titik. Fatonah yang kedua, cerdas. Ya kan, Nabi dan Rasul harus
Cerdas. Jadi nggak ada Nabi dan Rasul nggak cerdas, itu nggak ada. Semuanya pasti pinter semua. Di atas rata-rata kemampuan manusia biasa. Pola pikirnya di atas kemampuan manusia biasa. Ketiga, apa? Tabligh. Tabligh itu menyampaikan risalah Tuhan, menyampaikan ayat-ayat Allah untuk disampaikan minimal kepada dirinya sendiri sebagai nabi, keluarganya, dan sebagai rasul disampaikan kepada umatnya yang lain. Dan terakhir apa? Amanah. Wah, ini paling susah. Amanah itu paling susah. Terakhir, makanya adanya paling terakhir. Amanah. Amanah itu, wah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Saking susahnya itu amanah. Karena Nabi Adam aja diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Itu adalah untuk membawa amanah dari Tuhan. Membawa amanah dari Allah. Dikasih amanah. Untuk menjaga, untuk mengisarkan agamanya. Hanya alasan saja, wasilah, lantaran untuk diturunkannya Nabi Adam, alasan aja. Masa lagi enak-enak di surga tiba-tiba suruh turun, kan nggak etis ngusirnya, nggak enak kan. Jadi dibuat kira-kira Nabi Adam itu bersalah. Ya gitu. Dicari kesalahannya. Baru biar nanti, oh kamu salah turun. Nah, itu. Jadi di surga itu Nabi Adam sekolah. Sekolah dulu. MTS dulu, aliyah dulu, baru ke STIT. Nah, gitu. Ya kan? Kuliah dulu, sekolah dulu. Nah, MTS. Tanyain sama Allahnya. Dam, kamu mau putra 1 atau putra 2? Terserah aja, mau putra 3 juga nggak apa-apa. Akhirnya dibagi misalkan. Pagi putra 1, siang putra 2. Nah, kemudian pas aliyahnya ke Manuputra. Manuputra. Terus tiba-tiba pindah ke Man. Karena akhirnya nemu Siti Hawa, ya itu karena pindah di Man itu. Nemu Siti Hawa di situ. Nah, nemu itu. Ketiga akhirnya STIT, kuliah di STIT. Jadi Nabi Adam itu ketika di surga itu belum tahu apa-apa. Beliau itu nggak tahu nama-nama benda-benda di situ, nggak tahu. Itu yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril kasih tahu. Dam, ini namanya pohon, ini namanya kolam, itu namanya binatang ini, binatang itu. Itu Nabi Adam nggak tahu. Itu diajarin. Makanya kenapa saya katakan Nabi Adam di surga itu sekolah. Untuk kemudian nanti ketika sudah siap, sudah tepat waktunya, barulah dikasih amanah oleh Allah untuk disebarkan, diajarkan agamanya di dunia, diturunkan. Begitu. Nah, Nabi Adam juga jadi dimaafkan oleh Allah, derajatnya dinaikkan itu kan karena wasilah sholawatnya Kanjeng Nabi. Wasilah sholawat Kanjeng Nabi. Nabi Adam itu di surga sendirian. Di surga sendirian, nggak ada siapa-siapa. Belum ada manusia lain maksudnya, sendirian. Singkat cerita Nabi Adam ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan loh ya, di surga nggak ada ngantuk. Jadi nggak tidur. Ya ini ditidurkan. Ditidurkan oleh Allah, kemudian dimimpikan oleh Allah di dalam mimpinya, Nabi Adam itu bertemu perempuan, bertemu cewek yang cantik sekali ceweknya. Pakai gulungan rambutnya, enggak pakai kerudung, enggak ada. Nah, biasa aja, rambutnya cantik sekali, tinggi, putih, wah semampai. Nabi Adam langsung senang. Karena Nabi Adam manusia sama, tetap dikasih syahwat sama Allah. Dikasih syahwat, tetap senang. Ini cantik sekali perempuan tuh. Siapa ini? Tiba-tiba ketika Nabi Adam itu lagi terpesona, mau megang perempuan itu, tiba-tiba Nabi Adam dibangunkan oleh Allah. Bangun sadar. Aduh, ternyata saya cuma mimpi. Apa ini? Cuma mimpi. Pas bangun, nengok di sebelah kanan, ceweknya ada di situ. Masya Allah. Faisal bangun, nengok sebelah kanan, si Fitro lagi berdiri.
Nengok sebelah kanan ada Fitro, nengok sebelah kiri Fitro lagi. Nengok sebelah kanan, nengok di depan adanya si Rusli. Nah, nggak enak, dari sebelah kiri aja. Jadi di mana-mana ada Fitro dalam benaknya si Faisal. Wah. Jadi Nabi Adam kaget. Ini kaget Nabi Adam. Wih, cewek yang tadi nih yang saya mimpiin nih. Cakep nih cewek. Nabi Adam langsung berdiri pengen megang tangannya langsung. Karena langsung jatuh cinta kan. Ditegur sama Allah. Woi, Dam. Jangan langsung pegang-pegang aja lu, enak aja lu. Main pegang-pegang aja. Nanti dulu, kata Allah. Kalau kamu mau memiliki dia seutuhnya, mau kamu pegang, mau apakan dia terserah. Kamu harus memberikan dia mas kawin. Harus berikan dia. A'ti bisodakoh. Berikan dia, u'ti bisodakoh. U'ti bisodakoh, berikan dia mas kawin. Nabi Adam tanya, wa ma sodakuha ya Rabbi. Apa sodakonya, mas kawinnya apa untuk perempuan ini? Siapa namanya? Oh, saya namanya Hawa Kang Adam. Wah, kan kenalan dulu. Aduh. Neng, saha namina Neng? Siapa namanya? Ini saya langsung senang. Siapa nama kamu? Akhirnya kata Siti Hawanya, nama saya Hawa Abang. Aduh. Abang Adam nih, Abang Adam. Bukan Bang Adam suaminya Inul ya, itu kumis semua itu kalau suaminya Inul. Itu kumis sampai bisa dipintir itu. Ketika mau megang disentuh itu nggak boleh sama Allah. Kata Allah kasih dia mas kawin. Ongti sodakoh. Kasih dia mas kawin. Wa mas sodakuha. Apa mas kawinnya ya Allah? Kata Nabi Adam. Kata Allah, as-salatu ala nabiyil ummi. As-salatu ala nabiyil habibi. Bersolawatlah kamu kepada kekasih saya, kepada Nabi saya, Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad belum diciptain secara fisik. Secara fisik belum ada. Tapi nurnya sudah ada. Cahayanya sudah ada. Zatnya sudah ada. Karena lahirnya Nabi Adam, itu intisarinya, itu adalah dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nurnya intisarinya dari Kanjeng Nabi. Makanya dalam suatu hadis qudsi menyebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan mau menjadikan alam semesta ini. Karena alam semesta ini saya jadikan intisarinya adalah dari kamu Muhammad. Intisarinya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Semua dari keringat tetesan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau diceritakan panjang ini, saya mau singkat aja. Termasuk para nabi itu dari intisari dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya saja lahir secara fisiknya nanti. Makanya satu-satunya makhluk yang lahir 2 kali itu hanya Kanjeng Nabi. Lahir secara hakiki dan lahir secara zohiri. Secara hakiki itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Allah belum menciptakan makhluk apapun, itu Nabi sudah dilahirkan, diciptakan nurnya, cahayanya, komponennya itu. Sudah diciptakan nurnya. Nah secara zohirinya ketika Nabi dilahirkan ke dunia. Jadi 2 kali lahir. Kalau manusia sekali. Semua sekali. Akhirnya Nabi juga dilahirkan, para Nabi juga komponennya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Nabi Adamnya, bagaimana cara sholawat kepada kekasihmu Muhammad itu ya Rasulullah? Akhirnya, ya Rasulullah, ya Rabbi, bagaimana cara sholawat kepada kekasihmu ya Rabbi? Nabi Adam tanya dulu, Muhammad itu siapa? Kekasih saya. Kata Allah. Muhammadun Habibi. Dan bagaimana cara bersolawatnya? Nah, Allah baru menyuruh malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi Adam. Jibril ajarin tuh si Adam solawat ke Muhammad. Diajarinlah sampai kata Nabi malaikat Jibril, qala Jibril alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qul sallallahu alaihi wasallam. Ucaplah kamu mengucap lafaz sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Qul sallallahu ala Muhammad. Makanya kenapa sholawat itu dinamakan sholawat Jibril. Karena yang mengajarkan itu adalah malaikat
Jibril kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Semua nabi tidak diajarkan langsung sama malaikat Jibril, enggak. Enggak semua langsung diajarkan sama malaikat Jibril atau sama Allah, enggak semua. Yang diajarkan langsung malaikat Jibril dan diajarkan langsung sama Allah itu hanya beberapa nabi saja. Hanya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Diajarkannya ngajarin langsung Allah. Enggak lewat perantara. Artinya pernah diajarin langsung oleh Allah. Baca sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Oh, akhirnya sah. Itu mas kawinnya, sodakohnya pakai sholawatnya Kanjeng Nabi. Artinya seagung itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Nabi Adam, Nabi awal pertama kali, ya, Nabi pertama di dunia pun ketika mau nikah ya harus baca sholawat. Walaupun Nabi Muhammad itu secara fisik adalah Nabi bontot yang terakhir lahir. Makanya Nabi Muhammad itu awalul anbiya wal mursalin wa akhirul anbiya wal mursalin. Awal dan akhir Nabi dan Rasul. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada. Setelah Nabi Adam juga dilahirkan ke dunia. Bahkan bapaknya para nabi saja, bapaknya manusia bahkanlah. Nabi Adam pun mau nikah, ya harus baca sholawat dulu. Itu bukti apa? Bukti Nabi Adam juga harus mengagungkan Kanjeng Nabi, dan bukti bahwa Nabi Muhammad itu sangat tinggi sekali derajatnya. Paling tinggi derajatnya di antara nabi-nabi yang lain. Karena suruh sholawat. Kakak pertama kasarannya. Kok suruh sholawat, suruh menghormati adik bontot. Kan gitu. Harusnya kan yang adik yang hormatin kakak. Kakak itu mengasihi yang adiknya, bukan menghormati, mengasihi. Tapi ini suruh dihormati. Nah, saking tingginya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu permulaannya adalah kalimat huruf ba. Huruf ba. Yang mana ba ini adalah awal mula seseorang mengucapkan huruf itu adalah ba. Ketika di alam ruh, ketika Allah menciptakan ruhnya semua manusia yang akan dilahirkan ke dunia, itu Allah mengumpulkan semua. Setelah pembagian fisik nih kayaknya nih. Yo, yang fisiknya mancung maju, nih kasih mancung. Nah, pada baris. Ini pembagian hidung nih, hidung. Nah, yang telat berarti hidungnya dapatnya pesek. Pembagian wajah, ayo kasihkan. Percetakan wajah. Yang datangnya telat, ya dapatnya wajahnya jelek. Yang pertama berarti ganteng dapatnya. Pokoknya ketika Allah di alam ruh itu, orang sebelum dilahirkan oleh Allah ke dunia, itu Allah mengumpulkan semua ruh dan bertanya kepada semua ruh. Kata Allah, ya ruh alastu birabbikum. Nah ini di Quran ada, alastu birabbikum. Apakah saya adalah Tuhan kalian semua? Saya itu Tuhan kalian semua bukan. Qalu semua pada ngucap bala syahidna. Bala enggih Gusti, iya syahidna. Kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kita semua. Nah, lafaz bala ini kan hurufnya adalah ba. Ya kan? Nah, ini huruf ba ini huruf pertama yang diucapkan oleh manusia ketika di alam roh. Makanya kenapa ketika turun lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah lebih menggunakan makanya hurufnya huruf ba. Ini ulama berpendapat seperti itu. Makanya huruf ba. Karena ba adalah lafaz pertama, huruf pertama yang diucapkan oleh manusia ketika bersaksi atas ketuhanan Allah di alam ruh. Alastu birabbikum. Bukankah saya adalah Tuhan kalian semua? Apakah kalian bersaksi bahwa saya Tuhan kalian? Bala syahidna. Enggih, iya, muhun Gusti. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kita semua. Bala. Tapi kemudian ketika lahir ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, macam-macam. Apa yang menjadikan itu? Kata Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abau semua kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Awas kok, dudu fitrah Faisal ke.
Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan iman Islam. Nah, yang menjadikan orang ini Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, itu adalah kedua orang tuanya. Itu. Makanya kenapa anak yang belum baligh, belum kena taklif, kemudian meninggal dunia, itu tetap matinya dalam keadaan Islam. Dianggap mati Islam, tidak punya dosa apa-apa, masuk surga langsung tanpa hisab. Nanti di sananya jadi pembantu, peladen, jadi khuddamul jannah. Jadi pelayan yang ada, pelayan untuk orang-orang yang ada di surga. Nah, khuddamul jannah ay wildanun, namanya wildan. Wildan itu peladen untuk melayani orang-orang di surga. Nah, itu namanya khuddamul jannah. Jadi Bang Wildan, nah itu fungsinya untuk ngeladenin. Makanya kenapa Bang Wildan? Ya sama saya yang ngintil aja. Karena memang Wildan itu ay khuddamul jannah. Untuk meladeni orang-orang yang ada di surga, yang orang-orang baik. Nah makanya Bang Wildan udah meladeni saya aja. Saya mengeladenin di Rosa, ngurusin anak-anak ngaji, itu khuddam. Sesuai dengan namanya memang. Wildan. Beda sama obo. Wah ini beda. Ini om. Nih kemana nih bahasanya obo? Ini jauh-jauh ini. Obo. Kalau di bahasa Zainal Ma'arif namanya kan ya, bagus sekali. Zainal Ma'arif. Ma'arif itu artinya pendidikan, kebijakan, kebaikannya pendidikan lah. Harusnya ya memang di masalah pendidikan saja. Ya. Zainal Ma'arif ai oboun. Nah gitu. Kalau ditafsirin, kalau disarahin tuh begitu. Ya. Jadi itu perbedaannya. Ya, jelas beda sekali antara bainal al-farqo bainal maujudi al-qaimi bin nafsi wa bainal i'tibarati an nasabiyati wal idofiyati maklumun bidorullah. Itu beda antara Allah yang maha berdiri, yang maha ada dengan dirinya sendiri tanpa perantara, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak diperanakan dan tidak beranak, tidak diperanakan. Dengan kita-kita ya jauh beda, yang memang adanya maujudnya minal ibarat an-nasabiyah, harus dengan lantaran nasab, lantaran kakek-kakek orang tua kita semua. Kalau nggak ada orang tua kita kan kita juga nggak ada, ya kan? Nah, itu. Jadi sangat sakral sekali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya cuma pendapat-pendapat aja nih, banyak banget. Udah ganti-ganti bab, pendapat semua isinya. Aduh, puyeng. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.